belakangan ini Indonesia digegerkan sama sebuah berita ya, di mana perusahaan jurnalis Tempo dikirimin sebuah kiriman kepala babi gitu. Jadi bukan kepala babinya yang ngirim, bukan, gue salah ngomong ya, tapi dikirimin kepala babi, which is ya itu artinya banyak orang mengartikan kepala babi adalah bentuk sebuah penghinaan kepada Tempo. Oke, mari kita bahas ya, kenapa Tempo dijadikan target. Terus yang kedua, kenapa harus kepala babi? Yang ketiga, apa tujuannya? Yang keempat, reaksi publik dan pemerintah. Dan yang kelima, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Selamat datang di belajarpublicspeaking.id bersama dengan gua Samuel. Gua tertarik banget untuk bahas isu viral ini ya. Kenapa? Karena ini ada berkaitan sama komunikasi pemerintah terhadap publik. Dimana menurut gue sih ya, harusnya pemerintah itu membela Tempo dan memberikan something like support kepada Tempo supaya Tempo itu tetap semangat untuk memberitakan yang namanya kebenaran. Jadi dia kan diteror, bukannya diledeki, dibecandain. Menurut gue tuh responnya bercanda ya. Udah, kepala babinya dimasak aja. Ya, tapi menurut gua sih karena ada tujuan yang nggak baik di balik pengiriman kepala babi itu, I think kayaknya harusnya dibela sih ya. Something like kita akan usut siapa pengirimnya. Kita akan cari tahu supaya dia kapok dan nggak sembarangan ngirim kepala babi. Misalnya gitu ya, menurut gua itu lebih bijak sih, lebih wise ketimbang udah masak aja, kayaknya dianggap persoalan remeh lah. Karena setelah kita tahu makna dari pengiriman kepala babi itu adalah apa, mungkin kita akan paham kenapa pemerintah itu harus membela si Tempo. Oke, mari kita mulai dari bab yang pertama. Jadi gue mau ngambil contoh kasus ya, di mana ada Munir yang memberitakan soal HAM. Dulu kan dia membela HAM, cari-cari sumber tentang HAM, dan sampai akhirnya si Munir ini diracun ketika dia naik pesawat. Ya, terus yang kedua ada yang namanya Bapak Novel Baswedan. Dia adalah petugas KPK. Pada akhirnya dia dijahatin sama seseorang, dilempar air keras yang membuat matanya buta. Pertanyaannya, kenapa Munir dan Pak Novel Baswedan ini kalau memang salah ya, ini ya logikanya kalau memang salah, harusnya kan dia diadili ya, dibawa ke sidang, diadili, dituntut secara hukum. Tapi ini malah diperlakukan dengan nggak baik, dibunuh secara diam-diam, disiram air keras secara diam-diam, dan dilakukan oleh orang-orang yang nggak jelas, dan kasusnya masih boleh dibilang belum tuntas sampai sekarang, bener ya? Nah, ini pun yang terjadi sama Tempo ya. Tempo itu adalah sebuah investigasi independen ya, dia adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak Orde Baru dan terkenal berani melawan kekuasaan yang dianggap menyeleweng. Oke? Berita-berita yang suka diusut itu cukup kontroversial, seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan kontroversial. Dan baru-baru ini kan ada sebuah kasus ya, dan berita yang heboh, di mana ada yang namanya revisi Undang-Undang TNI yang menimbulkan pro kontra besar di masyarakat. Kemarin aja di Bandung tuh, kemarin tuh berarti ini hari apa ya? Ini hari Selasa, kalau nggak salah hari Minggu, itu ada demo besar-besaran di Bandung. Ya, bisnis juga gue nggak tahu, gue baca berita, gue baru tahu ada demo gitu. Nah, terus udah gitu demo juga terjadi di beberapa kota yang menolak revisi Undang-Undang TNI, dan ini merupakan berita heboh yang diusut sama Tempo.co, ya, perusahaan jurnalis ini yang sudah melegenda. Kalau dia sudah dikirimin kepala babi, berarti bisa jadi menurut gue Tempo itu nggak salah. Cuman karena nggak bisa terbukti kesalahannya dan harus dibungkam, seperti like-nya Pak Novel dan juga Munir, terpaksa ya dikirimin yang namanya ancaman dan juga teror psikologis, ya nggak? Sama halnya ya, kalau dalam dunia relationship, dalam dunia komunikasi dan juga networking ya, sometimes ketika kita sudah punya banyak massa, kita punya banyak teman, dan sudah banyak yang pro sama kita, ada segelintir orang nih yang nggak suka sama kita dan pengen membungkam kita. Sometimes dia akan melakukan cara-cara yang kurang etis lah ya. Dia nggak akan berani head to head, akan berani ngomong langsung karena mungkin takut dikeroyok sama orang-orang yang pro sama kitanya, karena memang kita benar, tapi dia sendiri juga nggak bisa membuktikan kesalahan kita ini sebelah mana nih. Akibatnya dia akan melakukan teror, dan memang ini berlaku sih, nggak urusannya cuma di dunia pemerintahan yang seperti dialami oleh Tempo.co, tapi kita pun di dunia pergaulan, dunia sosial, sangat-sangat mungkin kita mengalami pembulian, teror, ancaman psikologis ketika ada seseorang yang nggak suka sama kita, tapi nggak berani menyatakan kesalahan kita di sebelah mana, nggak sukanya gimana. Ya mungkin takut personal brandingnya jelek ya, atau mungkin karena ya memang nggak suka aja, cuman ya dia nggak berani aja gitu ya, nggak menemukan kesalahan kita belah mana. Bisa jadi karena ada faktor iri hati, jealous, dengki ya, itu kalau ranahnya di pergaulan. Tapi kalau di sini kan ranahnya adalah karena temponya biar nggak vulgar, nggak terlalu jor-joran lah ketika mengungkap sebuah berita yang sifatnya bisa melawan orang-orang tertentu. Kenapa harus kepala babi? Dan apa sih maknanya ya?
Jadi kepala babi itu sebenarnya menurut banyak budaya itu dianggap sebagai sebuah penghinaan yang kejam. Ya mungkin kalau di agama Kristen, agama Katolik, dan Buddha ya. Pokoknya agama-agama yang memperbolehkan memakan babi itu enak sih. Ya betul. Tapi buat masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim, kepala babi itu kan haram ya, nggak boleh dimakan ya, betul ya. Dan ketika seseorang dikirimin kepala babi yang mana notabene itu adalah haram, ya bisa jadi itu dianggap sebagai penghinaan. Ya karena kenapa gue bilang bisa jadi ya, karena buat gue sih kalau dikirim kepala babi gue senang. Ya gue ya. Kan gue makan babi dong. Cuman karena ini mayoritas Muslim dikirim kepala babi itu adalah bentuk penghinaan. Oke, ya kan haram kan begitu. Terus babi itu kan dianggap sebagai seekor binatang yang kotor, nggak bermoral dan nggak berharga. Kemudian di balik pengiriman kepala babi itu ada yang namanya pesan intimidasi ya, supaya menanamkan rasa takut dan teror psikologis. Oke, dan sometimes itu dilakukan oleh mafia dan kartel. Jadi kesannya ya, wah jangan macam-macam lu sama mafia, jangan macam-macam lu sama kartel, jangan macam-macam lu sama segerombolan orang yang punya kuasa gitu. Karena ini ada kepala babi nih, lu jangan macam-macam lu. Jadi ada simbol ancaman gitu di balik situ. Oke? Nah, kalau pemerintah sampai ngomong dimasak aja kepala babinya, terus mau dikasih ke siapa gitu kan? Ya nggak sih? Apa tujuan dari pengiriman kepala babi? Oke, berdasarkan berita dan research yang gue lakukan ya, gue menemukan 4 hal. Ya mungkin teman-teman ada punya opini lain, nanti tambahin aja di kolom komentar. Tapi di gue sih, gue menemukan 4 hal. Yang pertama adalah supaya tempo tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, alias membungkam tempo. Ya, di balik makna pengiriman kepala babi ini ada sebuah pesan tersirat, jangan teruskan investigasi ini, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menanamkan rasa takut sama jurnalis lain. Supaya jurnalis lain tuh jangan macam-macam juga melakukan hal-hal yang nggak diinginkan sama orang-orang yang berkuasa. Yang ketiga, mengalihkan perhatian publik. Ya, jadi bisa jadi gini nih. Ada isu besar, which is ya revisi UU TNI kan. Itu kan isu yang besar banget. Cuman, biar publik itu nggak terlalu terfokus, nggak terlalu ngungkit-ngungkit lagi masalah revisi UU TNI, maka dibutuhkan yang namanya decoy effect alias isu pengalihan, dan pengiriman kepala babi bisa dijadikan sebagai objek supaya masyarakat membicarakannya kepala babi yang dikirim ke Tempo gitu ya. Itu decoy effect sih. Yang keempat, merusak reputasi Tempo ya. Jadi membuat seolah-olah Tempo tuh bermasalah ya, supaya publik tuh bisa meragukan kredibilitas Tempo tuh seperti apa. Ini bisa jadi adalah trik orang-orang yang berkuasa yang ingin menjatuhkan Tempo supaya dia nggak punya kredibilitas lagi di mata masyarakat. Cuman cukup disayangkan ya, mungkin antara cukup sama sayang, sama sangat disayangkan. Reaksi publik sama pemerintah adalah ya dimasak aja kepala babinya, itu kata juru bicara dari pemerintah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Tempo sendiri menganggap insiden ini cukup tenang ya, dengan santai aja, chill gitu, dan mereka tetap fokus bekerja. Dan tanggapannya dengan nada bercanda itu tujuannya sih juga bagus ya, biar mengurangi ketegangan, biar relax, dan nganggap ini sebagai ancaman yang mana ini bisa mengurangi namanya produktivitas. Cuman yang bisa bikin publik itu geram, dan so far sih memang kelihatannya geram ya, banyak komen-komen negatif di kolom komentar, adalah respons dari Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang bilang ya dimasak aja kepala babinya gitu ya. Jadi respon ini kesannya meremehkan insiden serius yang mengancam kebebasan pers, dan publik ini menilai bentuk komunikasi publik yang buruk dan menambah keresahan masyarakat. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari kasus ini? Menurut gue pribadi ya, memang harus hati-hati kalau kita mau melawan orang yang berkuasa ya. Kecuali lo punya kekuatan, punya backing, punya backup, dan lo punya idealisme untuk mengatakan kebenaran, monggo silakan. Cuman kalau kita bukan siapa-siapa, menurut gue cukup harus mempertimbangkan lah kalau kita pengen melawan orang-orang yang berkuasa. Nggak bisa sembarangan gitu, karena melawan seseorang itu berarti kan ada kemungkinan mengusik periuk nasinya, terus menguak keburukannya, yang mana nanti dia bisa jadi citranya buruk, dan itu merugikan si pihak lawan yang pengen kita ungkit kebenarannya. Dan untuk melindungi diri dia akan melawan kita balik dengan cara-cara yang sometimes kita nggak duga-duga ya. Makanya kita perlu power, perlu backingan, perlu kekuatan. Makanya nggak boleh sembarangan, kita pun harus punya backup plan gitu. Yang kedua, ancaman dan teror kadang jadi senjata kotor untuk membungkam kebenaran. Yang ketiga, sebagai masyarakat kita harus mendukung kebebasan pers agar media berintegritas tetap bisa bekerja tanpa rasa takut. Jadi itu aja untuk pembahasan gua kali ini ya, dan hopefully bisa bermanfaat dan kita mendapatkan POV baru terhadap kasus ini. Dan
kita belajar cara berkomunikasi yang baik ketika ada sebuah isu penting, gimana caranya kita merespon. Oke, itu aja dari gua. Kalau lo suka dengan pembahasan seperti communication skill, yang kalau di breakdown kita akan ngomongin public speaking, cara berkomunikasi, cara ngomong, cara presentasi, cara berjualan, lo boleh subscribe channel belajar public speaking.id. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.